Oke, saudara, puji Tuhan. Saya lanjutkan lagi ya. Ini sesuatu yang bisa mengubahkan hidup saudara dan ini yang mengubahkan hidup saya. Haleluya. Waktu saya belum dapat ini, saudara, ya kan. Nah, ini juga bukan sesuatu yang langsung kalau gitu itu otomatis. Ini sesuatu yang terus-menerus ya, harus dikembangkan lebih lagi ya, dipelihara dan dikembangkan. Ya kan, karena iman kan timbul dari pendengaran lagi. Ya, sebelum saya mengerti ini bahwa karya Yesus ada satu karya yang sudah selesai. Sebelum itu menjadi pewahyuan yang semakin menjadi nyata. Ya, seringkali kadang-kadang kita berdoa dari posisi seolah-olah Yesus belum selesaikan. Dari posisi seolah-olah kita belum sepenuhnya dibenarkan sama Yesus. Ini adalah satu yang melelahkan. Makanya Yesus bilang, datang sama aku aja. Kamu yang letih lesu. Ya kan, aku akan kasih kelegaan. Terus dia bilang apa? Belajar akan aku. Pakai kuknya aku. Amin, sudah. Haleluya. Dari kuk itu adalah gabungan dari dua binatang jadi satu dengan satu tujuan, saudara. Makanya haleluya, kita nggak bisa ikut Tuhan sembari kita mau nyetir hidup kita sendiri, ya kan? Kita mau ikut Tuhan tapi kita yang kontrol, itu kita nggak bisa begitu. Kita harus sadar ya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Dia sudah beli udah beli hidup kita. Dia sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia lebih bisa memelihara hidup kita daripada kita sendiri. Amin, saudara. Jadi lebih baik saudara terus dengar, dan kalau saudara merasa bagaimana, ya kan, minta Tuhan bantu aku. Ya, percaya bahwa saudara damai sejahtera, ketenangan itu ya, rest di jiwa saudara hanya ada sama Yesus, saudara. Ya kan, bukannya di luar ya. Waduh, kalau bisnisku udah goal nih, wah aku dapat berapa M, kalau perlu triliun. Aku pasti oke. Aduh, kalau anakku begini dan gitu, kalau aku udah dapat ini, enggak. Itu bukan perhentian. Itu hanya buah. Itu adalah berkatnya dia yang dinyatakan. Tapi perhentian itu ada dalam Yesus. Amin. Dimana kita bisa ada damai. Yesus sudah selesaikan buat saya. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya kan? Pemula dan penyelesai. Makanya dia bilang, bersukacitalah. Ya kan? Jangan gelisah, gelentar hatimu. Bersukacitalah. Damaiku aku tinggalkan kepadamu. Dia nggak bilang masalahku aku tinggalkan kepadamu. Bebanku, ya kan? Yang berat, enggak. Malahan dia bilang kuknya aku mudah, bebanku ringan. Itu kalau kuknya susah, saudara. Binatang itu bisa luka-luka loh. Ya kan? Tuhan tidak akan pernah menyakiti kita. Alkitab bilang buluh yang terkulai dia nggak akan patahkan. Kalau ada di antara saudara ada kelemahan, dia nggak akan tekan, malahan dia nolong supaya saudara lebih kuat. Itu Tuhan kita. Amin. Makanya dia bilang jiwamu akan ada ketenangan. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia nggak akan paksakan. Amin. Dia akan mau selagi saudara lebih lagi buka hati, lebih lagi mau dengar, dia akan lebih bekerja. Jadi kita baca lagi di sini, saya ulangi, dan Ibrani pasal 4 ini, ingat ya, kalau itu peringatan kepada orang-orang Ibrani yang diperingatkan terus ya, percaya Yesus ya, jangan menyangkali Yesus ya, jangan balik lagi ikut Yesus sembari mau disunat, sembari nanti persembahkan korban binatang, sembari berusaha untuk memelihara hari Sabat lah, ini kembali lagi kepada Judaism. Ya, diperingatin, jangan. Yesus tuh cukup. Ya kan? Jangan balik ke situ. Ya kan? Apalagi sampai menyangkalin Yesus. Ya kan? Nah, itu peringatan. Nah, kita bukan begitu. Kita sudah percaya sama Yesus ya. Dan saya percaya nggak ada di antara saudara yang mau menyangkali Yesus ya. Ya, waktu itu saya bicara dari Ibrani 4 ayat 3 ya. Ada salah terjemahan ya. Harusnya diterjemahkan sebab kita yang beriman, we that who have believed, kita yang sudah percaya. Saudara kan, saya sudah percaya. We do enter, kita benar-benar masuk ke tempat perhentiannya. Ya, begitu kita terima Yesus, kita sudah masuk ke dalam perhentiannya. Nah, ayat kita kan dikatakan di sini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Itu bukan bicara mengenai kita, itu bicara mengenai orang-orang yang tidak mau terima Yesus. Mereka nggak akan bisa masuk ke tempat perhentian, selalu gelisah, ya kan, berbuat ini dan itu untuk mau dibenarkan. Ya, itu maksudnya ya. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Karena ada orang-orang yang waktu semasa Yesus hidup,
mereka terus-menerus ngotot mau dibenarkan karena perbuatan mereka sendiri, sehingga waktu Yesus memberikan kesembuhan, penyediaan atau apa, mereka nggak bisa terima. Kenapa? Karena mereka mau diterima berdasarkan kelayakan mereka. Tapi orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang yang mau merendahkan diri, mereka selalu terima dari Yesus. Amin, saudara. Nah, itu sikap yang kita harus jaga. Amin, saudara. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, Yesus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Amin. Allah sudah tahu manusia akan mengkhianati dia, ya, menolak dia, tapi Allah sudah sediakan jalan keluarnya. Karena dia Allah, dia Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pekerjaannya sudah selesai. Ya, dia udah bilang, nanti akan ada dari keturunanmu perempuan, akan ada keturunan yang akan menghancurkan kepalanya iblis. Dia udah ngomong, udah selesai. Makanya Allah kita begitu, hebat sekali dia. Ya, begitu dia ngomong hal-hal akhir dari awal. Wow, kalau kita kan kalau ngomong ya A, B, C, D. Kalau dia enggak, begitu dia ngomong, tek, jadi saudara. Amin. Itu hebatnya dia ya. Amin, saudara. Makanya masalah saudara, asal saudara mau pegang ayat firman-Nya, udah selesai saudara. Ya tunggu dulu, Ibu Monica jangan buru-buru. Oke. Ya kan? Jadi maksudnya pekerjaannya sudah selesai. Ya kan, keselamatan. Dan karya keselamatan, karya Yesus adalah satu karya yang sudah selesai. Dia pemula dan dia sudah selesaikan. Kita hanya terima aja dari apa yang dia sudah selesaikan buat kita. Ya kan, dia sudah tebus kita dengan darahnya. Ya, kita hanya terima aja. Ya kan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Kan waktu dia menciptakan dunia ini. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi, nah itu bicara orang yang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, nggak mau percaya. Wah, enak aja terima Yesus terus masuk surga. Kok segitu gampang sih? Enggak. Saya harus juga terlibat, saya harus begini dan begitu. Malahan nggak selamat itu ya. Ya kan? Terus dikatakan di situ, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi maksudnya apa? Sebelum Injil diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang Yunani, kepada orang Indonesia, orang apa. Sebelum itu diberitakan, itu sudah diberitakan dulu kepada orang Yahudi. Tapi itu tidak diterima oleh mereka, ya kan? Tidak diterima, hal sebab tidak bercampur ya dengan iman, ya kan? Haleluya. Jadi dikatakan di sini tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi ketidakpercayaan akan menyebabkan membuahkan ketidaktaatan, ya kan? Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke dalam tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan itu. Karena itu baiklah kita, dengarkan hati-hati. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, nanti ada ayat berikutnya menyinggung mengenai firman Tuhan dan imam besar. Ya kan? Nah, begini maksudnya apa? Ya, hari ketujuh itu adalah Yesus, karya Yesus yang sudah selesai. Itu adalah hari ketujuhnya Allah. Yesus adalah sabat, bukan sobat ya, walaupun dia memang sobat kita ya. Tapi Yesus adalah sabat kita, perhentian kita. Ya, jadi apapun yang kita hadapin, kita jangan pikir kita ngerti, jangan pikir kita mampu. Kita harus rubah cara pikir kita. Jangan seperti orang dunia ya. Begitu ada masalah, wah langsung sing-singkan lengan baju. Wah begini dan begitu. Wah pintar, hebat gitu kan. Nah kita jangan begitu.
Ya boleh aja pintar dan hebat asal timbul dari iman. Tapi kalau hanya dari kita itu menimbulkan kesombongan ya, sia-sia nanti ya. Jadi maksudnya apa? Yesus itu sudah selesaikan semua yang manusia sudah salah kaprah, kesalahan Adam, dia sudah cover itu semua. Karena ketidaktaatan Adam, semua orang jadi orang berdosa loh. Karena ketidaktaatan Adam, saudara tuh udah jadi orang berdosa, bukan karena dosa saudara. Karena saudara lahir demikian, karena ketidaktaatan Adam. Ketidaktaatan satu orang menyebabkan saudara dan saya nggak punya pilihan, kita sudah lahir sebagai orang berdosa. Makanya nggak bisa lepas dari dosa. Nah waktu saudara dulu belum terima Yesus, masih orang berdosa. Waktu saudara berbuat baik, apakah saudara kemudian jadi orang benar? Enggak kan? Saudara tetap aja orang berdosa yang lagi berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu tidak bisa merubahkan saudara. Karena itu harus ada yang bayar harganya, saudara. Ketidaktaatan Adam itu begitu hebat sehingga manusia nggak bisa ubah. Karena semua manusia sudah jadi orang berdosa. Hanya satu yang nggak kena. Makanya harus lahir dari perawan Maria. Karena darahnya Adam tidak ada di dalam itu. Amin. Hanya satu yang taat. Makanya karena ketidaktaatan satu orang, itu Roma 5 ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Ya kan, itu sebabnya semua orang mau besar kecil, hebat nggak hebat, semuanya sekali waktu harus mati. Kenapa? Karena sudah jadi orang berdosa, maut itu berkuasa atas manusia. Nggak bisa ada yang bisa nahan. Biarpun dia punya seluruh isi dunia, dia nggak bisa beli itu dengan harta dia. Nggak bisa beli dengan pangkat dia, dengan apa. Karena sudah dari sononya jadi orang berdosa karena ketidaktaatan Adam. Nah sekarang karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang dijadikan orang benar. Amin. Kita jadi orang benar bukan karena perbuatan kita, baik atau buruk. Tapi karena iman, itu pemberian. Nah sebaliknya, sudah kita orang benar, ada saat kita jatuh, kita salah ngambil keputusan, salah jatuh dalam dosa. Itu tidak mengubahkan kita jadi orang berdosa lagi. Kita tetap orang benar yang lagi jatuh. Amin. Karena jiwa kita masih harus dirubah. Jiwa kita harus diperbarui. Dosa itu akan membawa maut dan kesedihan. Ya kan, dosa ada kesenangannya loh. Karena kalau enggak orang enggak berdosa kan. Tapi akan ada kesedihan, penyesalan, ya kan, maut. Makanya haleluya, makanya Tuhan tidak mau manusia berdosa. Ya kan, karena dia tahu itu akan menyakitin kita. Tapi kita enggak mampu. Tapi Tuhan sudah kasih jalan keluarnya, yaitu ketaatan. Karena ketaatannya Yesus, saudara dan saya jadi orang benar. Sebetulnya karena Yesus semua orang itu namanya sudah ada di kitab kehidupan. Tapi waktu orang itu tidak terima Yesus, ya namanya dihapus. Namanya nggak ada, saudara. Ya kan? Karena semua orang udah ditebus. Tapi ya secara pribadi harus mau terima supaya namanya tetap ada. Karena kalau enggak namanya dihapus, saudara. Nggak masuk. Dia orang itu nggak terima, sayang kan. Makanya kita ikut doa ya, supaya orang-orang tubuh Kristus dipulihkan, orang-orang diselamatkan. Amin. Nah, jadi haleluya. Jadi kita semua sudah dibenarkan karena ketaatan satu orang. Amin. Dan itu adalah kelayakan kita, itu adalah bagian dari perhentian. Jadi Yesus tuh perhentian kita. Jadi gini, kita nggak usah gelisah, berusaha ini itu untuk dibenarkan, untuk dilayakan. Yesus itu perhentian kita. Karena ketaatan dia kita sudah dilayakan. Karena ketaatan dia kita sudah dibenarkan. Karena dia oleh iman. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya nggak bisa bilang, oh saya udah pernah dengar, saya udah tahu gitu. Nggak bisa. Karena oleh iman. Oleh iman. Makanya iblis berusaha menyeret anak-anak Tuhan kembali kepada hukum Taurat, kembali kepada kebenaran sendiri-sendiri dengan selalu terlibat dengan kegiatan ini itu. Dan kalau sudah ikut terlibat terus berpendapat gini, saya udah oke kok, saya udah ikut pelayanan, saya begini dan begitu. Nah kita bilang itu kan, itu hukum Taurat itu bukan oleh iman, itu bukan iman, itu berarti beriman atas perbuatannya.
itu berarti diseret lagi kepada hukum Taurat bahwa saya benar karena perbuatan saya. Itu bukan hadiah, itu bukan kebenarannya Yesus. Kebenaran Yesus itu apa? Ya, kita ikut terlibat. Terlibat itu penting ya. Kalau kita mau mengalami kepenuhan Allah, Alkitab bilang di Efesus pasal 3, ya kan? Kita berakar dan berdasar dalam kasih. Sebelum kita bisa bergabung dengan tubuh Kristus yang lainnya, ya kan? Kita perlu terus percaya, berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan, terus agar kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Berarti kita mau terlibat, bukan hanya ke gereja hadir, cuman maunya bergaul dengan orang yang kita kenal, nggak mau peduli dengan orang yang baru, ya kan? Nggak mau peduli orang saudara kita mengalami apa, itu jangan. Karena di situ dikatakan di Efesus 3 ayat 16 sampai 21 dikatakan agar kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Kita harus rela hadir, jangan cuma online, hadir di gereja, terlibat, bukan hanya hadir aja, hatinya, pikirannya juga hadir, beriman, dengar betul dan terlibat, kenalin saudara-saudaramu, ya, perhatikan, ya kan, saudara dipimpin ke gereja mana, jangan cuma ikut-ikutan, benar-benar jangan tanggung-tanggung. Supaya apa? Bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih Kristus ya, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, ya kan? Bagi dia kemuliaan, ya kan, gereja Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi terlibat, bagus terlibat, tapi biarlah kita terlibat dari posisi karena kita ini orang benar. Amin. Kita tidak terlibat untuk dibenarkan. Amin. Kita mau terlibat karena agar kita boleh bersama-sama bertumbuh, mengalami yang terbaik. Amin. Hidup ini jadi luar biasa lah. Itu yang saya alamin, saudara. Kadang-kadang wow, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Ini terjadi, perkara indah terjadi. Saya bilang, wow, Tuhan itu luar biasa sekali. Jauh yang kadang-kadang gak kepikiran, benar-benar tidak terpikirkan, kadang-kadang gak menta, tapi kok Tuhan berikan, mengalami ini pokoknya, wah saya bilang luar biasa. Tapi kita mau terlibat, ya ikut doa ya kan, ntar kalau mau ngunjungin orang sakit ikut, gak usah disuruh juga ikut kunjungin, tanyain gimana, ya kan, diam doakan, atau apa, terlibat. Kalau ada orang baru di gereja, tegur mereka, ya kan, jangan cuma mau negur teman-teman yang kita udah kenal, ya kan, nanti hidupnya membosankan, ya kan, tapi kalau kita terlibat, itu berarti kita masuk perhentian dia. Kenapa? Karena kita nggak lagi gelisah cuman mikirin diri sendiri aja. Oh kalau aku nggak berminat nih, aku nggak mau karena sekarang aku hanya fokus sama Tuhan sama aku aja. Dulu saya pernah begitu sekali waktu ya. Saya pernah lagi ngimani sesuatu, ternyata kekhawatiran atau apa, kemudian khawatir orang pikir apa, akhirnya saya salah ngambil keputusan, terus waduh, aku harus cari Tuhan nih. Ya benar sih gitu, tapi terus waktu itu saya ingat hari Minggu, saya buru-buru pulang, saya nggak pedulikan yang lain, karena saya harus berdoa. Nah ini kan, nah Tuhan nggak mau saya gitu terus, karena itu berarti kita jadi self-centered, mementingkan diri kita sendiri, ya kan, cuma saya dan Tuhan aja, yang lain nggak perlu. Itu bukan begitu ya, itu bukan kekristenan ya, cuman begitu nggak boleh. Kita ini tubuh Kristus ya. Jadi waktu itu saya langsung buru-buru pulang. Terus saya berdoa lagi untuk saya perlu ini tempat ini Tuhan. Waktu saya berdoa, nah Tuhan dia Bapak yang baiknya, dia bilang udah, bagaimana sikap kamu kalau doamu tuh udah dijawab, dia bilang. Ya, nah itu Bapak bijaksana sekali ya cara dia ngomong, dia tahu gimana ngomong sama kita supaya kita bisa nangkep. Dia bilang, oh iya ya, bagaimana sikap saya ya kalau doa saya udah dijawab. Karena waktu itu saya udah nggak betah di tempat saya tinggal itu, berisik sekali, banyak orang-orang dari China yang pulangnya jam 3 pagi, mereka satu kamar berisik, kamar saya cuma sendiri tapi mereka satu kamar mungkin ada 10 orang kali. Jadi saya udah nggak betah. Nah itu kan dari kekhawatiran itu, nah Tuhan ingatkan, Bapak ingatkan, bagaimana sikap kamu kalau doamu tuh udah dijawab. Oh iya ya, saya bilang, nah inilah Yesus perhentian kita. Kalau kita membiarkan hati kita tidak gelisah dan takut, dan kita percaya, dan kita mulai mengakuin dia sebagai Tuhan kita, gembala kita,
damainya, kita mengakuin, kita serahkan beban, kita akan bisa mengalir. Tapi kalau kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keinginan-keinginan, kayaknya nggak ada tempat buat yang lain. Jadi waktu itu saya pikirin, iya ya, saya tuh biasanya ngapain ya kalau masalah ini udah selesai, saya biasanya ngapain ya. Nah saya percaya waktu saya mikir gitu, Roh Kudus lagi bantu saya. Ya kan, Roh Kudus bantu saya. Jadi saya mulai pikir, biasanya saya tuh suka menghibur-hibur orang, kasih semangat gitu. Jadi saya ingat satu teman saya, dia orangnya moody, suka down, padahal orangnya sebetulnya pintar, dia punya titel lagi, orangnya juga ganteng, tapi aduh terlalu moody. Nah udahlah, saya nggak ada apa-apa sama dia. Saya mau menghibur dia aja, kasihan dia. Cuman pengen menabur kasih aja. Ya saya telepon, gimana, yuk kita keluar makan yuk, gitu kan. Kita ngobrolnya, dia juga tahu saya nggak mau sama dia juga tahu. Jadi kita biasa-biasa aja. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, saya mau berusaha hibur dia, dia kasih tahu, Monica, kamu perlu tempat gini-gini, saya ada kenal gini-gini. Dari situ saya menerima jawaban doa saya. Itu cara Tuhan bekerja. Tuhan nggak mau kita jadi tubuh Kristus yang mementingkan diri sendiri. Ya kan, cari Tuhan tapi cuma berminat sama apa maunya kita. Kita nggak bisa begitu. Kita harus percaya, haleluya, bahwa Yesus itu perhentian kita. Kita nggak usah gelisah. Apapun juga sudah ada di alam roh. Itu ada di dalam firman-Nya. Bersekutu sama dia, mulai lihat firman-Nya. Minta dia tunjukkan. Kalau udah. Karena kita bilang, kalau udah menabur benih firman, orang siangnya dia bangun, ya kan, kerja. Apapun yang kita perlu lakukan, gak usah khawatir terus duduk melamun terus. Kerja, ya kan, giat, lakukan yang kita bisa lakukan. Ya amin, dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan. Malam tidur, jangan begadang. Terus mikir, khawatir, gelisah, ngelihat sampai malam, jangan. Malam tidur, istirahat. Nanti orang itu tidak tahu, kita nggak usah merekarkan. Saya juga nggak ada pikiran bahwa saya dapat jawaban doa saya, mungkin dari sini, nggak, sama sekali nggak. Roh Kudus lagi pimpin saya, udah, nggak usah mikirin kebutuhan kamu, maunya kamu, udah, Tuhan sudah dengar. Sekarang harusnya biasanya apa ya, saya tuh ngapain ya, waktu nggak khawatir ngapain, amin. Jadi itu malahan saya dapat jawaban, padahal tujuan saya itu untuk memberkatin orang itu. Amin, saudara. Seringkali waktu kita percaya kasih dia, kita lebih percaya dia yang memelihara kita. Lebih percaya kasih dia daripada perbuatan kita, mengandalkan kebaikan kita sendiri. Akan ada istirahat. Yesus adalah sahabat kita. Berhenti gelisah. Amin, pakai kuknya dia. Tuhan, gimana Tuhan? Saya serahkan sekarang. Tuhan, kau mau saya ngapain? Amin, dengan ringan hati. Nanti dia yang akan atur ini, atur itu. Kayak orang itu udah menabur benih, dia nggak tahu bagaimana tumbuh, tapi kemudian jadi. Kita juga nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana, tapi Tuhan yang mereka-reka. Ya kan, dia yang atur itu semua. Bagian kita ialah apa? Serahkan beban. Bagian kita ialah tinggal dalam perhentian dia. Dengan apa? Menolak untuk gelisah, menolak untuk mencari, mementingkan maunya kita, kepentingan kita, tujuan kita. Yang lain gak jangan. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah ialah cari dulu kerajaan dia, sistem kerajaan Allah ialah iman bekerja oleh kasih. Ya, makin kita percaya kasih dia, ya inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya untuk kita. Menyerahkan putranya sebagai sahabat kita, perhentian kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukannya supaya Tuhan kasih. Kita nggak melakukannya supaya kita dapat, kita ngambil ini dan itu sebanyak-banyaknya. Itu bukan. Kasih karunia adalah menerima, saudara. Menerima. Bukannya ngambil. Menerima. Take it, memang ambil dengan iman ya. Ambil dengan iman, bukan dari orang. Ambil dengan iman. Amin, saudara. Haleluya. Apanya? Firman-Nya. Penyediaannya, firman-Nya. Amin. Ambil dengan iman. Pelihara. Amin. Dan jaga hati kita dari kegelisahan. Semuanya akan menjadi baik. Amin, saudara. Haleluya. Juga waktu itu pernah, ini saya kasih contoh juga, perhentian. Jadi perhentian itu bukan berarti kita tuh pasif ya.
bukan kita beristirahat, kita nggak ngapa-ngapain. Ini bicara mengenai iman. Perhentian berarti kita berhenti gelisah, melakukan apapun supaya kita dapat, melakukan apapun kita kejar-kejar, ya kan? Itu bukan perhentian, itu lawannya perhentian. Itu adalah ketidakpercayaan. Bilangnya percaya, tapi sikapnya tidak menunjukkan. Ya nggak jadi prioritas. Pengenalan akan Tuhan itu nggak jadi prioritas. Ya nggak penting. Yang penting aku doa aja. Jangan. Itu bukan perhentian. Ya kan? Doa dari perhentian itu beda. Ya kan? Jadi misalnya saudara punya masalah kayak waktu itu. Ya kan? Saya pernah waktu itu, waduh, visa kerja saya hilang karena saya mau jadi visa misionaris ditolak. Ya dikasih visa turis. Waduh, punya masalah besar itu, nggak gampang cari visa kerja, saudara. Ya kan? Udah, tapi kemudian ya Tuhan waktu itu pimpin saya ada kesempatan doa puasa di satu tempat, kemudian ya puasa apa enggak, yang penting mengerti prinsip firman ya. Nah waktu itu saya juga pakai waktu menyembah Tuhan, ya kan, menikmatin Dia. Saya tahu Tuhan punya rencana. Nah itu kan, saya tahu Tuhan punya rencana. Berarti dasarnya ialah apa? Dasarnya karya Yesus sudah selesai. Tuhan punya rencana. Kalau kita selalu percaya, Bapak punya rencana buat saya. Rencana yang baik, rancangan damai sejahtera. Bapak mau selalu saya meningkat. Kemenangan itu warisan. Nah kalau dari posisi itu, mau doa puasa, silahkan. Ya kan kayak waktu itu saya doa puasa, saya doakan juga pemerintah, si A, si B, si C. Haleluya. Semua borongan. Enjoy. Ya pulang ke Jepang, nah inilah ya. Karena sudah, itu namanya masuk perhentian itu bukan berarti kita pasif. Masuk perhentian ya berupaya. Kita berupaya apa yang kita perlu lakukan, apapun yang kita perlu lakukan supaya kita benar-benar hati kita tuh damai, berhenti gelisah, berhenti terus-menerus mereka-reka, entah telepon si Anu, ngomong sama si Anu, tapi bukan pimpinan Tuhan. Bukan berarti kita jadi pasif. Orang bilang, ya Bu Monica kan kita harus usaha. Benar usaha, tapi usaha itu dari pimpinan roh. Beda. Usaha dari karena percaya dengan orang yang berusaha dari kegelisahan supaya dapat. Itu beda sekali. Ya kan? Jadi waktu itu saya balik, kemudian, nah ini kan, karena sudah masuk perhentiannya dia, saya nggak terus-menerus berdoa, saya perlu gini-gini. Enggak, itu nggak jadi pusat doa saya loh. Doanya macam-macam. Saya malahan nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu gimana ya kan. Mungkin pakai waktu nyembah dia, enjoy dia, jadi udah tahu waktu itu saya sempat marah sama orang, saya telepon, saya minta maaf, udah nggak ada lagi ganjelan, enjoy aja. Pulang ke Jepang, ada satu orang, aduh kasihan sekali. Nah inilah, waktu kita masuk perhentian dia, kita berhenti gelisah. Kita tahu dia pemimpin hidup kita, dia gembala kita. Kita nggak akan kekurangan apapun yang baik, termasuk kerinduan hati kita, termasuk peningkatan, keberhasilan, itu sudah ada semua ya kan. Kita mengalir aja sama dia, kita percaya aja. Kemudian saya ketemu satu orang ini, saya terbeban sekali supaya dia diselamatkan. Jadi kemudian akhirnya orang ini diselamatkan, terus orang ini minta tolong saya, temenin aku cari kerjaan. Malahan saya lebih mikirin dia. Saya lupa kalau saya juga perlu kerjaan. Saking mikirin dia, saya lupa sama diri saya. Kemudian saya temenin dia, malahan ya manajernya ngotot, kamu yang harus kerja di sini. Ayo, besok kita siapin semua surat-surat. Benar, akhirnya dia bujuk-bujuk saya, udah, saya ada damai, saya okein aja. Akhirnya saya dapat lagi visa kerja. Terus gaji saya naik 40% lagi. Wow, itu dia kan, mengalami yang jauh lebih berlimpah. Tidak mementingkan kepentingan saya dulu, keinginan saya dulu. Enggak, dia dulu. Ke dia, menerima kasihnya, dan kemudian ikutin pimpinan dia. Iman bekerja oleh kasih. Ya kan? Ya orang harus jadi berkat. Benar jadi berkat. Tapi kalau firmannya tidak ada di dalam kita nggak bisa peka. Kadang orang bisa ngomong, iya mengalir aja. Tapi saya lihat mengalir kalau orang itu tidak penuh firman, tidak bisa ngalir, saudara. Nanti daging dia pikir mengalir. Mengalir yang penting santai-santai aja gitu kan. Nggak khawatir. Ya kan? Itu bukan begitu aja ya. Kan Alkitab bilang berupaya masuk perhentian dia. Firmannya kita perlu renungkan, kita perlu terima firmannya, karena kalau nggak ada firmannya kita nggak bisa berbuah, kita nggak akan jadi peka.
Untuk kita berkuasa memerintah kan kita harus terima banyak. Gimana kita ngalir kalau kita nggak penuh Roh Kudus? Ya kan, kalau kita nggak ikutin prinsip firman-Nya untuk mau bersekutu sama yang lain, kita lebih mengikutin apa kita mau, itu tidak mengalir. Jadi jangan suka pakai klise-klise yang nggak benar. Ya kan, biarpun seseorang itu nggak khawatir, ya kan. Puji Tuhan sih kalau orang tuh nggak khawatir, tapi kalau tidak menabur firman, nanti nggak akan ada buah loh. Benar nggak saudara? Ya saudara, jadi di situ dikatakan Tuhan mau kita masuk ke perhentian itu, kita berupaya melakukan apapun. Kalau perlu beli HP yang percaya Tuhan, HP yang lebih baik. Tulis, catat, bikin waktu, matikan HP waktu renungin firman-Nya. Ya tempel, lakukan apapun supaya kita percaya. Itu maksudnya. Bukan kita merengek-rengek supaya Tuhan kasih. Bukan kita begini dan begitu supaya Tuhan kasih. Kita begini dan begitu supaya kita dapat. Seolah-olah belum dikasih. Nah itu daging. Itu daging kita karena kejatuhan Adam. Makanya Alkitab bilang kita harus tenang. Ya kan? Orang yang percaya itu tidak gelisah. Tidak mau buru-buru. Tenang. Ya kan? Supaya kita bisa dengar baik-baik. Kita kunyah firman-Nya. Kita renungkan. Saya sudah dalam perhentian Dia. Ya kan? Dan itu tadi kalau kita baca perhentian Dia, ayat berikutnya dikatakan di ayat 11 itu, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seringkali orang ngomong saya, ya Ibu Monica, gimana membedakan suara Tuhan? Firman Tuhan. Ya kan? Semakin banyak firman, kita kuantitas dan kualitas. Semakin kita mau bertekun, jadikan prioritas. Cari kerajaan Allah lebih dulu, semuanya ditambahkan. Kita jadikan itu prioritas untuk kita duduk diam, matikan TV, matikan HP. Kita mulai, kualitas itu renungin. Ayat-ayat ada yang kita ulang-ulang. Kualitas ya, kuantitas itu banyak. Ada yang kita baca. Kita baca satu pasal, kita ulang, kayak tadi saya bilang, ya ulang-ulang ya, baca ya Efesus 2 ayat 4-10, Roma 4 ayat 5-8, ulang-ulang ya, Roma 5 satu pasal. Mungkin nggak ngerti sebelumnya, mulai ulang-ulang aja. Jadi ada yang dibaca ulang-ulang, ada yang direnungkan 1-2 ayat. Itu pedang, itu akan bisa memisahkan. Kita akan jadi lebih tahu yang mana dari Tuhan, yang mana yang bukan. Karena kita nggak mau dikecoh oleh daging kita, iblis melalui daging kita. Kita dibikin sibuk ngejar hal-hal yang sebetulnya kita sudah punya. Amin. Karena itu semua nggak kelihatan kan, tapi itu semua ada di firman-Nya dan firman-Nya sanggup menolong kita. Amin saudara. Haleluya. Ingat ada Roh Kudus dalam diri saudara, roh kebenaran. Dia juga menopang saudara saat saudara mulai memperkatakan firman-Nya, merenungkan. Dia juga akan bekerja. Amin. Jadi ingat tadi saya bilang tidak cukup hanya bilang, saya nggak khawatir. Ya kan? Kalau nggak khawatir aja, orang dunia juga bisa kok. Tapi bukan hanya nggak khawatir, bukan hanya serahkan beban. Belajar akan Yesus. Ya kan? Menabur firman-Nya. Karena kalau enggak itu tanahnya kalau enggak ditanemin akan keluar semak belukar. Ya nanti enggak lihat buahnya dalam hidupmu. Ya enggak cukup cuma enggak khawatir karena kita hanya harus terima oleh iman. Iman itu timbul dari pendengaran loh. Bukan dari doa, bukan dengan kita fokus minta, enggak. Timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman yang nyampur-nyampur. Amin, firman Kristus. Ya kan? Amin saudara. Haleluya, saya sudahi sampai situ dalam nama Yesus Bapa. Bantu setiap orang yang mendengar ini untuk lebih mengerti dan masuk lebih dalam lagi dalam perhentianmu. Karena itu adalah sistem kerajaanmu. Itu sesuatu perhentian yang sudah dibeli dengan sangat mahal oleh darah putramu. Dan biarlah rencanamu yang terbaik digenapi terus dalam hidup kami. Sampai Yesus datang lagi. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara.